Video diduga-duga menjadi viral di media sosial sebab diadakan di sebuah kampus politeknik pariwisata di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video terlihat sejumlah remaja asik berjoget di area kampus yang diiringi musik DJ. Menanggapi persoalan tersebut, Direktur Manajemen Poltek Par Palembang, Anwari Masatif, membenarkan lokasi di wilayah kampusnya dan menyampaikan permohonan maaf atas video viral tersebut. Meski demikian, Anwari Masatif membantah pihak yang menyebutkan kegiatan tersebut sebagai pesta dugem para mahasiswa, melainkan function atau inaugurasi penutupan pembelajaran. Kegiatan itu kita laksanakan itu di penghujung hari praktek selama 1 semester. Di setiap semesternya, jadi 1 tahun itu ada 2 kali. Pada kegiatan praktek terakhir, biasanya anak-anak itu memberikan unjuk kebisaan dan memberikan apresiasi terhadap anak-anak selama 6 bulan berpraktisi. Peristiwa ini membuat pihak manajemen Poltek Par Palembang akan lebih selektif dan berhati-hati agar persoalan-persoalan serupa tidak terjadi lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sepeda motor sport yang terparkir di dalam rumah di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat ini sedang berusaha dicuri oleh kawanan maling. Setelah berhasil membobol kunci motor, maling membawa kabur sepeda motor sport curiannya dengan cara didorong menggunakan kaki dengan motor pelaku lain. Aksi pencurian di sekitar pemukiman para perajin tahu tempe ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Dalam sebulan terakhir, sudah 3 motor warga hilang dicuri maling, namun hingga saat ini pelaku pencurian belum berhasil ditangkap aparat kepolisian. Di tengah masifnya boikot terhadap produk pro-Israel, belakangan netizen Indonesia melakukan aksi bela Palestina dengan cara unik. Aksi ini bernama tagar Julid Fi Sabilillah, yaitu sebuah aksi untuk melemahkan mental Zionis Israel dan pendukungnya melalui media sosial. Julid Fi Sabilillah ditujukan untuk menyerang akun medsos milik tentara-tentara IDF atau Israel Defense Force. Orang-orang di belakangnya juga tidak luput dari serangan netizen seperti Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, hingga para asisten dan pendukungnya. Cara kerjanya, netizen Indonesia membobardir dengan pesan-pesan berisi dukungan bagi Palestina dan tidak sedikit juga berisi hujatan kepada Zionis Israel yang melakukan genosida di Gaza. Aksi Julid Fi Sabilillah yang sempat trending di media sosial X pertama digagas oleh Erlangga Greshchinov, guru bahasa Inggris dan seorang poliglot atau orang yang menguasai banyak bahasa. Erlangga merasa perlu mengambil tindakan setelah melihat tentara Israel merayakan serangan ke Gaza di akun Instagram mereka yang seolah tidak punya rasa bersalah. Ini berkat aksi Julid Fi Sabilillah, mental tentara IDF terganggu sehingga banyak akun bertumbangan. Sebagian mereka telah menutup akun media sosial, sebagian lainnya menutup kolom komentar. Tidak hanya netizen Indonesia, sejak awal terbentuk, netizen Malaysia bergabung dalam aksi Julid Fi Sabilillah. Bahkan kini netizen asal Turki juga mulai ikut bergabung. Video seorang warga membuang tinja hingga membanjiri rumah tetangganya menghebohkan warga Tuban, Jawa Timur. Pemerintah desa bersama polisi memanggil kedua pihak yang diduga bertikai untuk mediasi. Video amatir buang tinja di Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban ini belakangan viral di media sosial. Terlihat tinja sengaja dibuang dari atas dan mengalir ke halaman rumah pemilik seorang warga. Tidak tanggung-tanggung, tinja yang dibuang mencapai 1 mobil tangki. Pelaku diduga seorang tetangga yang memiliki usaha sedot WC. Aparatur desa bersama pihak kepolisian kemudian memanggil kedua belah pihak ke balai desa untuk mediasi. Dalam mediasi, pelaku mengaku tidak sengaja dan siap membersihkan tinja yang mengalir di halaman rumah tetangganya. Oh, udah ada itu, cuma ya mungkin apalah itu, tapi sekalian tadi juga minta maaf kalau memang ada pengancaman dan sebagainya, ada kata-kata yang kurang enak, sekalian tadi minta maaf dan kedepannya tidak akan berbuat begitu lagi. Tinja yang membanjiri halaman rumah korban saat ini sudah dibersihkan pelaku, meski masih terdapat bekas di lokasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, jauh panggang daripada api, ini peribahasa yang mungkin cocok menggambarkan kenaikan upah minimum provinsi 2024 yang jauh dari tuntutan kalangan buruh. Bahkan persentasenya masih di bawah kenaikan gaji aparatur sipil negara. Lalu seperti apa utak-atik kenaikan UMP di tahun politik ini? Berikut liputannya. Bahwa kenaikan harus 15%, itu cuma usulan. Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024. Rata-rata kenaikan upah masih jauh dari tuntutan kalangan buruh sebesar 15%. DKI Jakarta yang menjadi salah satu kiblat UMP menetapkan kenaikan 3,6%. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi rupiahnya dari 4,9 menjadi 5.067.381. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penetapan UMP kerap direspon penolakan buruh di sejumlah daerah. Bahkan, tak jarang unjuk rasa diwarnai aksi anarkis, seperti yang terjadi di Bekasi dan Surabaya. Kenaikan UMP selalu berbanding lurus dengan merangkaknya harga kebutuhan pokok dan lainnya. Itu sebabnya, para pekerja khususnya di kota-kota besar sulit memenuhi kebutuhan hidup layak, apalagi berinvestasi. Di sisi lain, UMP kerap disalahgunakan sejumlah perusahaan membayar rendah upah buruh yang bermasa kerja lebih dari 1 tahun. Harga-harga bahan pokok sudah naik. Kalau nanti 2024 kenaikan di bawah inflasi, maka daya beli buruh itu akan sangat lemah. Dan tentu saja akan menjadi memiskinkan para pekerja buruh di seluruh Indonesia. Efek domino dari level perbedaan UMP antar daerah memicu tren pengusaha merelokasi perusahaan mereka. Buktinya, banyak pengusaha mengeksodus dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ke Jawa Tengah sejak beberapa tahun terakhir. Alhasil, relokasi berdampak pada PHK dan sepinya aktivitas pendukung perekonomian seperti sewa rumah dan bisnis makanan. Presentase kenaikan UMP mencerminkan kinerja setiap daerah dalam mengelola inflasi. Pemerintah daerah harus jeli menjaga keseimbangan antara kebutuhan terhadap kenaikan upah dengan kemampuan perusahaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membeberkan rahasia agar tetap fit dalam masa kampanye pemilu 2024. Sementara itu calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berdialog dengan mahasiswa di Kabupaten Biren Aceh. Dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara deklarasi relawan tergabung perempuan muda Nadlin di Jakarta. Sudah sepekan lebih, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kegiatan kampanyenya tanpa jeda sehari pun. Ganjar memulai kampanye dari Indonesia bagian timur. Setiap belusukan, Ganjar tampak antusias dan semangat menemui masyarakat. Saat melakukan kampanye di Provinsi Kalimantan Timur, Ganjar membeberkan rahasia agar tetap fit dalam masa kampanye Pilpres 2024. Istirahat lah. Kalau di mobil sama beliau tidur saya. Jadi minum vitamin. Satu lagi, hatinya harus senang. Ya, makasih ya. Agenda kampanye terakhir di Provinsi Kalimantan Timur, mantan Gubernur Jawa Tengah itu akan mengunjungi IKN Nusantara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan.
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mengawali kegiatan kampanye di Kabupaten Biren Aceh dengan bertemu para mahasiswa di Universitas Al-Muslim Pesangan, Siblah Gerung. Dalam pertemuan ini Caimin berdialog dengan mahasiswa, salah satunya membahas tentang bahaya narkoba dan judi online, terutama di kalangan anak muda. Mimpi saya itu se-Indonesia, tapi kita lihat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Caimin mengatakan jika nantinya terpilih, dirinya akan mendorong pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku judi online dan narkoba. Dari Kabupaten Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara deklarasi relawan tergabung perempuan muda Nahdien atau Perdana di Hotel Sahid, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan titipan 9 isu prioritas terkait program penanganan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sudah sering saya paparkan masalah dana abadi pesantren, hal-hal yang terkait dengan santri, hal-hal yang terkait dengan stunting. Kemarin kami mengenalkan juga makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah. Dalam kesempatan ini, Gibran juga meminta agar para ibu-ibu untuk mengawal kasus stunting di Indonesia di tengah percepatan penanganan stunting yang sedang digenjot oleh pemerintah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Sadu Santo, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, pemirsa, seorang penumpang pesawat diamankan usai mengancam bom di Bandara Juanda, Surabaya. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi jumlah kasus COVID-19 kembali meningkat. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Petugas damkar mengevakuasi seorang anggota polisi yang mengalami serangan jantung di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas kesulitan menurunkan korban dari lantai 2 rumahnya karena akses tangga cukup sempit. Ada apa ini? Ini dijelasin di bawah, ada yang bercanda masalah. Petugas keamanan Bandara Internasional Juanda, Surabaya mengamankan seorang penumpang pesawat setelah mengancam bom. Pelaku mengaku ancaman bom hanya candaan belaka yang terdengar kru pesawat. Isak tangis keluarga mewarnai keberangkatan ratusan prajurit TNI AL ke Lebanon dalam misi perdamaian selama 1 tahun. Selain tugas diplomasi militer, para personel akan mengawasi pergerakan kapal di perairan teritorial Lebanon. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi jumlah kasus COVID-19 meningkat sampai 20 kasus dalam seminggu atau mencapai 267 kasus hingga pekan lalu. Pemerintah juga berupaya menangani penularan pneumonia mikoplasma pada anak yang terjadi di Jakarta. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta mengusulkan gubernur dan wakilnya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden. Usulan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.